Pagi-pagi sarapan buah. Jangan lupa makan buah. Sebelum presentasi kami mulai, marilah kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok PMB 20087. Saya Lailia bersama rekan saya, Sita Wadania Putri dan Gus Maria Brila Putri akan mempresentasikan mengenai gagasan yang kami ajukan yang berjudul Hidden Reservoir sebagai solusi mengatasi kekeringan di Sungai Komering, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan bahas mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, gagasan, dan kesimpulan dari PKMGT yang kami ajukan. Yang pertama yaitu latar belakang, kami mengajukan HIRE sebagai solusi mengatasi kekeringan di Sungai Komering, Sumatera Selatan. Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Indonesia juga memiliki topografi yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Hal ini menyebabkan adanya keragaman iklim di daerah-daerah di Indonesia, seperti halnya terjadi di Pulau Sumatera. Pulau ini memiliki curah hujan yang cenderung tinggi, karena merupakan daerah Indonesia yang pertama kali dilewati angin muson barat. Akibatnya, pada musim penghujan, Pulau Sumatera seringkali mengalami kebanjiran, sedangkan pada musim kemarau mengalami kekeringan. Permasalahan ini seringkali meresahkan warga, baik petani maupun masyarakat umum. Untuk itu, kami menawarkan solusi, yaitu pembangunan waduk bawah tanah yang dirancang untuk menampung air pada musim hujan, sehingga bisa mengatasi kekeringan pada musim kemarau. Tujuan pembangunan HIRE atau Hidden Reservoir adalah untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau, menyediakan cadangan air bersih bagi warga, dan jadi tempat untuk menampung luapan air hujan. Manfaat dari waduk bawah tanah ini yaitu untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau, untuk menyediakan cadangan air bersih bagi masyarakat, terutama masyarakat di sekitar Sungai Komering, serta untuk menampung air pada musim penghujan sehingga mencegah jadinya kebanjiran. Kondisi terkini pencetus gagasan. Pertama, Sungai Komering memiliki curah hujan yang tinggi pada saat musim penghujan. 2. Terjadi kekeringan di Sungai Komering pada saat musim kemarau. 3. Beberapa solusi yang pernah dilakukan oleh berbagai pihak cenderung belum membuahkan hasil yang signifikan. 4. Warga sekitar kesulitan mendapatkan air bersih karena air telah tercemar. 5. Limbah kelapa sawit yang memperparah keadaan air yang telah tercemar sebelumnya. Untuk menanggulangi masalah yang terjadi di Sungai Komering, beberapa pihak telah melakukan upaya sebagai berikut. Pertama yaitu pengerukan di Sungai Komering. Pengerukan ini dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, usaha ini belum membuahkan hasil yang signifikan. 2. Penelitian tentang kualitas air yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup untuk meneliti kualitas air di Sungai Komering. 3. Pembuatan alat filtrasi sederhana oleh warga. Pembuatan alat filtrasi ini dilakukan oleh warga untuk mendapatkan air bersih, namun membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasilnya, sehingga tidak efektif untuk dilakukan secara terus-menerus. 4. Pembuatan bendung gerak. Pembuatan bendung gerak ini bertujuan untuk mengurangi debit Sungai Komering yang keluar ke Sungai Ogan. Selanjutnya yaitu waduk kaskade. Pembuatan waduk ini bertujuan untuk menanggulangi terjadinya banjir di Sungai Komering pada saat musim penghujan. Waduk ini memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama yaitu terletak di bawah tanah.
Karena terletak di bawah tanah, tentunya kualitas air ini terjaga karena terhindar dari pencemaran yang terjadi di permukaan tanah. Selanjutnya yaitu waduk ini dapat menampung air hujan pada musim penghujan yang nantinya air ini dapat dijadikan cadangan air bersih pada musim kemarau. Waduk ini memiliki dua alat filtrasi. Alat filtrasi pertama yaitu berupa lubang biopori. Selain menjadi alat filtrasi, lubang ini dapat berfungsi dan menyediakan kompos bagi warga untuk lahan pertanian mereka. Alat filtrasi selanjutnya yaitu filtrasi utama. Alat filtrasi ini merupakan alat filtrasi lanjutan sebelum air masuk ke penampungan air. Pihak-pihak yang berperan dalam pengimplementasian gagasan ini yaitu pertama, pemerintah, 2. Arsitek, 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 4. Kementerian Keuangan, 5. Pemerintah daerah, 7. Investor, 8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, 8. Masyarakat. Langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan gagasan. 1. Tahap peninjauan dan observasi pada tahun 2022-2023. Pada tahap ini, pihak-pihak seperti Kementerian PUPR akan melakukan observasi lapangan untuk melihat kondisi Kecamatan Cempaka yang nantinya akan dijadikan tempat untuk pembangunan waduk bawah tanah ini. 2. Tahap pengordinasian dan penelitian pada tahun 2024-2025. Pada tahap ini, arsitek melakukan penelitian terhadap konsep dan desain yang akan dibangun serta pengumpulan data-data rujukan dari pemerintah daerah. 3. Tahap pengajuan dan pendanaan pada tahun 2026-2028. Pada tahap ini dilakukan pengajuan pendanaan kepada Kementerian Keuangan dan para investor untuk pembangunan waduk bawah tanah ini. 4. Tahap pembangunan pada tahun 2029-2037. Pada tahap ini, arsitek merancang dan membangun waduk bawah tanah ini dengan bantuan BMKG sebagai penganalisa cuaca agar pembangunan berjalan dengan baik. 5. Tahap uji coba kelayakan pada tahun 2038-2039. Pada tahap ini dilakukan pengecekan tentang kelayakan dan keamanan waduk. 6. Pengontrolan dan perawatan pada tahun 2040 sampai seterusnya. Pada tahap ini, waduk bawah tanah telah siap dimanfaatkan dengan tetap dilakukannya pengontrolan dan perawatan secara berkala agar waduk ini dapat digunakan secara berkelanjutan. Kesimpulan, inti gagasan yang diajukan. Beberapa pihak telah berupaya mengatasi kekeringan di Sungai Komering. HIR atau Hidden Reservoir merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Hal tersebut juga didukung dengan kondisi Sungai Komering yang sangat cocok untuk pembangunan waduk ini. Teknik implementasi. Teknik pengimplementasian yang baik diperlukan dalam pembangunan waduk bawah tanah ini agar pembangunan terlaksanakan dengan baik. Untuk itu, kami perlu melakukan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengimplementasian gagasan ini. 1. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait. 2. Pengurusan surat izin lokasi. 3. Sosialisasi terhadap warga di daerah sekitar. 4. Survei tempat yang akan digunakan. 5. Evaluasi, pengawasan, serta kunjungan terhadap pembangunan waduk. Prediksi hasil. Kami mengajukan gagasan ini untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah kekeringan dan sulitnya mendapatkan air bersih di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, yang diakibatkan oleh mengeringnya Sungai Komering. Dengan adanya HIR, Hidden Reservoir, diharapkan dapat menyediakan air yang bersih bagi warga sehingga dapat mengatasi masalah kesehatan yang sebelumnya terjadi, seperti diare yang meningkat setiap musim kemarau. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok PMB 20087,
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Adapun kata-kata mutiara dari kelompok kami, selalu ada jalan, selalu ada cara, dan tidak ada kata terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.